I just had to let you know you're. Halo semuanya, kami dari kelompok Liga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyakit kanker serviks. Saya dengan Selvi menjelaskan pengertian kanker serviks. Saya Narosita menjelaskan gejala kanker serviks pertama. Saya Haruna menjelaskan gejala kedua. Saya Dipunyalisnalka menjelaskan penyebab. Saya Bunda Sesmindana menjelaskan tentang pencegahan. Saya Sony Aulia menjelaskan tentang pengobatan untuk kanker serviks. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian kanker serviks. Kanker serviks adalah jenis kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim, bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina akibat pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Baik, di sini saya akan menjelaskan gejala kanker serviks yang perlu kita waspadai adalah yang pertama peredaran vagina abnormal, yang kedua keputihan tidak normal. Yang pertama, peredaran di antara siklus menstruasi, peredaran setelah menghubungi seksual, postcoital bleeding, peredaran pada masa menopause, menstruasi yang lebih lama atau lebih berat dari biasanya, keputihan tidak normal, keputihan dengan jumlah berlebih, cairan beraroma tidak sedap, keputihan yang encer berwarna merah muda, coklat atau berdarah. Baik, saya akan menjelaskan gejala yang ketiga. Yang pertama, nyeri yang persisten, nyeri panggul atau perut bagian bawah, nyeri saat berhubungan seksual atau dispareunia, nyeri punggung bawah atau kaki. Yang kedua, gejala stadium lanjut atau penyebaran, masalah buang air kecil atau sakit, tidak bisa menahan atau darah dalam urin, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, kelelahan ekstrim atau anemia, pembengkakan pada kaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab utama kanker serviks adalah infeksi persisten human papillomavirus HPV risiko tinggi, terutama tipe 16 dan 18 yang ditularkan melalui kontak seksual. Berikut adalah faktor risiko utama yang meningkatkan kemungkinan infeksi HPV berkembang menjadi kanker serviks. Yang pertama, aktivitas seksual berisiko. Berhubungan seksual pada usia dini di bawah 18 sampai 20 tahun, berganti-ganti pasangan seksual, atau berhubungan dengan seseorang yang memiliki banyak pasangan. Yang kedua, merokok. Zat karsinogen dalam merokok dapat merusak sel-sel serviks dan melemahkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi HPV. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh lemah. Kondisi seperti HIV atau AIDS atau penggunaan obat imunosupresan. Yang keempat, infeksi menular seksual lain. Adanya infeksi lain seperti chlamydia atau berperan dapat meningkatkan risiko. Yang kelima, faktor gaya hidup dan kesehatan. Kurang mengonsumsi buah dan sayur, obesitas, serta penggunaan pil KB jangka panjang. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan kanker serviks. Yang pertama, vaksinasi HPV. Yang pertama, target utama anak perempuan 9 sampai 14 tahun, namun tetap efektif hingga usia 26 tahun. Dewasa, wanita usia 27 sampai 45 tahun yang belum divaksinasi juga bisa berkonsultasi dengan dokter.
keamanan vaksinasi aman, efektif dan mencegah infeksi virus atau HPV 16 dan 18 penyebab utama kanker. Yang kedua, deteksi dini. Pap smear atau prosedur mendeteksi sel abnormal di leher rahim disarankan bagi wanita yang sudah aktif secara seksual. IVIA, metode deteksi ini yang cepat dan terjangkau. Tes DNA HPV atau pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan virus HPV secara langsung. Yang ketiga, perilaku seksual aman dan sehat. Menggunakan kondom untuk mengurangi risiko penularan HPV, menghindari ganti-ganti pasangan seksual, menunda hubungan seksual pada usia remaja. Yang keempat, hidup sehat. Gaya hidup sehat. Berhenti merokok. Merokok meningkatkan risiko sel serviks menjadi kanker. Nutrisi seimbang, mengonsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas. Dan menjaga kebersihan organ intim, mencuci dengan air bersih dan dari arah depan ke belakang. Melakukan vaksinasi dan deteksi ini secara rutin adalah cara paling krusial untuk mencegah penyakit serviks sejak dini. Oh my god! Wow! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk pengobatan pada kanker serviks. Untuk pengobatan yang pertama yaitu operasi. Operasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kolonisasi atau LEEP, yaitu pengangkatan jaringan serviks yang abnormal. Itu pada pra-kanker atau stadium awal pada kanker. Yang kedua itu ada trachelectomy. Trachelectomy itu adalah pengangkatan leher rahim saja, jadi rahimnya tidak diangkat atau rahimnya dipertahankan. Untuk yang ketiga itu ada hysterectomy. Hysterectomy itu adalah pengangkatan seluruh rahim dan serviks. Untuk yang ketiga itu ada eksentrasi pelvis, itu pengangkatan rahim, vagina, dan kadang itu untuk organ-organ di sekitar seperti rektum dan juga tabung kemih jika kankernya itu sudah menyebar luas. Untuk yang kedua yaitu radioterapi. Radioterapi itu dibagi menjadi 2. Radioterapi itu adalah menggunakan sinar energi untuk menghancurkan sel kanker. Untuk radioterapi itu ada radiasi eksternal dan internal. Untuk radiasi internal itu adalah dari sumber radioaktif dan meletakkannya itu di dalam atau di dekat tumor. Untuk eksternal sendiri itu adalah sumber radioaktif yang diletakkan di luar. Untuk yang ketiga itu ada kemoterapi. Kemoterapi itu penggunaan obat-obatan seperti cisplatin dan carboplatin. Itu untuk membunuh sel kanker yang aktif membelah. Untuk yang keempat itu ada terapi target dan imunoterapi. Untuk terapi target itu adalah obat yang menyerang kelainan spesifik sel kanker. Misalnya itu memblokir pertumbuhan pembuluh darah baru ke tumor. Untuk imunoterapi itu membantu sistem kekebalan tubuh pasien mengenali dan menghancurkan sel kanker. Sekian dari kami, terima kasih. I just had to let you know you're